Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Novianti dengan NIM 11302048 akan mendemonstrasikan praktikum mengenai pemberian alat kontrasepsi berupa pil. Pengertian dari praktikum pemberian alat kontrasepsi berupa pil ini sesuai dengan SOP-nya, yaitu pasien pertama kali datang ke Poli KB untuk merencanakan kontrasepsi dengan metode pil. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama untuk mencegah atau menunda kehamilan, kemudian yang kedua untuk menunda atau menjaga jarak dari kelahiran, kemudian yang ketiga untuk menjaga jarak antara kelahiran dengan usia hubungan suami istri, kemudian yang keempat pasien itu dapat memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan pasien itu sendiri, kecuali beberapa pasien tertentu yang tidak dapat memilih. Kemudian yang kelima yaitu untuk mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu kehamilan, dan untuk indikasinya yaitu usia reproduksi, baik yang telah memiliki anak maupun yang belum memiliki anak. Nah, di sini adalah persiapan alat dan bahan. Ini timbangan manual, kemudian ada tensimeter, kemudian ada stetoskop, kemudian ada pil KB, mereknya ini Microgynon, kemudian ada alat pengukur suhu, termometer, kemudian ada pen light untuk memeriksa bagian mata, kemudian ada alat tulis, dan juga ada kartu peserta KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi, Deng. Di sini saya Fitria, perawat yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu jenengan dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lintang, Sus. Usianya berapa, Ibu? Usia saya 25. Boleh saya lihat kartunya? Oke, sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini bahwa Ibu telah memilih alat kontrasepsi jenisnya itu pil. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara penggunaan alat kontrasepsi pil tersebut. Dan perlu Ibu ketahui juga bahwa tujuan dari pemberian alat kontrasepsi pil ini yang pertama untuk mencegah atau menunda kehamilan, kemudian yang kedua untuk mengatur jarak kehamilan, kemudian untuk mengatur jarak di antara kelahiran dan juga usia dari suami istri, kemudian untuk mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau begitu silakan untuk timbang terlebih dahulu, ya. Silakan timbang dulu. Iya, Sus. 81 kilogram, ya. Ibu dengan posisi seperti ini, apakah sudah nyaman? Baik, sudah nyaman ya. Baik, kalau begitu saya izin untuk menutup tirainya. Baik, yang pertama kita persiapkan alat yang tadi sudah disebutkan. Ada tensimeter, kemudian ada alat tulis, kemudian ada pengukur suhu, termometer, kemudian ada pen light, ada kartu akseptor KB, dan ada pil KB mereknya Microgynon, kemudian ada stetoskop. Nah, ini juga kita persiapkan untuk akseptor KB dan juga kartu akseptor KB-nya. Kemudian setelah itu kita lakukan cuci tangan dan juga kita keringkan. Kemudian kita lakukan anamnesa kepada pasien. Permisi Ibu, nama lengkapnya siapa? Kemudian jumlah anaknya berapa Ibu? Haid lahirnya kapan Ibu? Penggunaan kontrasepsi sebelumnya apakah ada? Kemudian apakah ada riwayat penyakit yang diderita? Mohon maaf, ada riwayat penyakit yang diderita sama keluarga?
keadaan umumnya kompos mentis. Kemudian permisi ya Ibu, saya lakukan pemeriksaan, saya tensi dulu nggih. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya 125/90 G, itu termasuk normal. Permisi ya Ibu, saya akan pemeriksaan bagian suhu badan. Permisi nggih. Baik Ibu, untuk suhunya normal G 36,2, kemudian untuk pernafasannya tadi 18 kali per menit, dan untuk nadinya 70 kali per menit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan khusus. Kita lakukan yang pertama pada bagian mata. Permisi Ibu. Permisi Ibu, lihat atas. Nah, pada bagian mata tidak ada kemerahan, kemudian tidak ada benjolan, kemudian skleranya tidak iterik dan juga tidak anemis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian leher. Permisi Ibu, di bagian leher juga kita raba tidak ada benjolan, kemudian tidak ada pembengkakan, tidak ada kemerahan. Kita lakukan pemeriksaan di bagian payudara. Permisi nggih. Kita lakukan perabaan di bagian payudara juga tidak ada benjolan, kemudian tidak ada kemerahan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian perut. Di bagian perut ini diraba, tidak ada pembesaran uteri, kemudian tidak ada benjolan juga, tidak ada kemerahan juga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Permisi nggih. Di bagian ekstremitas juga tidak ada varises, tidak ada kemerahan dan juga tidak ada benjolan. Baik Ibu, ini untuk pil KB-nya, mereknya itu Microgynon. Nah, ini ada 28 tablet. Nah, yang 21-nya itu pil aktif, kemudian yang 7 tabletnya itu pil kosong. Nah, pil aktifnya ini diminum ketika ibu itu tidak dalam masa menstruasi, jadi di luar menstruasi. Kemudian untuk pil kosong yang 7 ini tuh diminum saat menstruasi. Begitu. Kemudian minumnya itu bisa sebelum makan, bisa sesudah makan. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada sus. Ibu, ini saya beritahu untuk efek sampingnya ya. Jadi ini pil KB-nya merek Microgynon. Untuk efek sampingnya itu nanti ibu akan mengalami mual atau muntah. Nah, itu biasanya terjadi ketika 3 bulan pertama penggunaan. Kemudian juga ibu akan mengalami migrain, sakit kepala ringan, kemudian juga akan mengalami nafsu makannya itu bertambah, libidonya itu bisa bertambah atau mungkin berkurang. Kemudian juga bisa mengalami kelelahan, kemudian bisa mengalami sukar untuk tidak lupa minum. Jadi kan ini kan harus diminum setiap hari. Nah, biasanya kasus-kasus yang terjadi itu beberapa pasien itu ada yang lupa minum. Nah, kalau lupa minum itu bisa mengakibatkan timbulnya kegagalan. Seperti itu. Nah, ini juga tidak disarankan untuk ibu yang sedang menyusui. Begitu nih, karena itu bisa mempengaruhi produksi dan juga kualitas ASI. Baik Ibu, saya beritahu untuk keuntungan dari penggunaan pil KB. Ini tuh sangat efektif apabila pemakaiannya itu benar. Kemudian tidak mengurangi kenyamanan dalam hubungan suami istri. Kemudian juga nyeri haidnya itu bisa berkurang. Kemudian haidnya itu bisa teratur, bisa lebih sedikit,
atau bisa lebih singkat gitu waktunya. Kemudian dapat dihentikan atau pemakaiannya itu dapat dihentikan dalam sesuai keinginannya itu begitu. Jadi mudah kapan saja. Kemudian juga kesuburannya itu bisa cepat kembali setelah pemakaian PKB ini dihentikan. Baik Ibu, saya beritahu untuk kerugiannya dari penggunaan PKB ini. Jadi nanti kerugiannya itu harganya yang lumayan mahal, kemudian juga sukar untuk tidak lupa minum. Oleh karena itu saya sarankan untuk dicatat ya kalau misalkan jenengan minum dan setiap harinya itu supaya tidak lupa. Terus kemudian juga ada interaksi dalam beberapa obat tertentu seperti fenitoin dan juga antibiotik tertentu. Seperti itu. Baik Ibu, jangan lupa untuk kontrol kembali apabila ada keluhan dan juga kunjungannya nanti bisa disesuaikan dengan ini. Harus tepat waktu nih Bu untuk kunjungan ulangnya. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan di lingkungan sekitar. Terima kasih Bu, semoga ini PKB-nya bisa sesuai digunakan oleh Ibu, berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya, Sus. Yes, sama-sama.